Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan channel Johar Bintang. Semoga kita semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan sehingga bisa beraktivitas dengan baik dan lancar. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang ide saya ini yang terwujud bentuknya seperti ukiran. Ini adalah ide hati ya. Jadi tidak semua orang mungkin punya arah ke sini, tapi saya itu memiliki ide yang seperti ini gitu. Jadi ini adalah salah satu seni bubut yang tercipta dalam hati dan pikiran saya bedarkan lewat kayu. Nah, ini apa maknanya ini? Dan saya untuk diri saya memaknakan ini hanya untuk simbol aja. Ya, contohnya bola, ini atau bola itu dunia. Ini manusia. Jadi manusia itu punya 5 langkah ya dalam kehidupannya. Sepertinya begini, lahir, sandang, mangan, loro mati. Itu ada 5. Sudah lahir, sandang, mangan, loro mati. Setelah lahir manusia ke dunia, nyandang, sandang artinya belajar ilmu, belajar wajah di dunia sampai kita pintar, sampai gede, sampai kita pada usia tertentu, kita nih ketemu sandang pangan, lahir sandang pangan. Pangan itu adalah berumah tangga. Kita rumah tangga, punya suami, kalau perempuan, kalau laki punya istri, punya anak, punya keturunan, punya harta, dan sebagainya yang ada di dunia ini adalah saat kita nih. Makanya kenapa ini jari tengah itu paling tinggi? Nah, ini adalah pinunggul. Jadi kepenunggulan manusia adanya di tengah-tengah ini, di tengah-tengah. Nah, setelah kita sudah berumah tangga dan sebagainya, kita akan mengalami masa mendekati penuaan atau nanti lah akan masuk ke dalam penyakit. Jadi lahir, sandang, pangan, loro itu bahasa Jawa itu sakit, loro itu sakit ya, akan ketemu penyakit ya. Nah, ini kalau sudah ketemu sakit, penyakitnya macam-macam, ada penyakit batin, ada penyakit medis, ada penyakit yang non medis, jadi macam-macam penyakit. Nah, makanya dalam kehidupan kita semua ini, nah ini nanti setiap manusia berumah tangga atau kita hidup nanti ada cobaan semuanya. Kalau kita dalam rumah tangga atau dalam kehidupannya kita kuat dengan ujiannya, itu namanya manusia yang lulus dalam kehidupannya. Tapi kalau orang yang tidak kuat atau tidak bisa mengatasi masalah ujian tadi, akan gagal hidupnya. Contohnya kayak orang rumah tangga berantem cerai. Nah, kata Bang, nggak usah ngatasi, padahal itu kan ujian dari Allah supaya kita itu saling menyadari, saling ada kekurangan, ada kelebihan. Nah, disinilah kadang-kadang manusia lupa dengan itu tadi. Nah, sekarang setelah ini semuanya bisa melangkah, tapi ada ujian tertentu yang berat. Kadang-kadang diuji dengan harta, dengan penyakit, sudah lagi uji dengan itu tadi godaan. Kalau seorang laki-laki digoda wanita, wanita digoda laki-laki. Nah, di situ terjadilah bahasa kita mah selingkuh gitu ya. Nah, inilah akan merusak jika tidak bisa diperbaiki, kalau tidak bisa diatasi. Tapi kalau memang bisa, ini adalah selamat dari perjalanannya dalam kehidupannya. Ini tadi lahir, sandang, pangan, loro, ini mati. Nih, kenapa orang itu bakal mati? Mati, kan mati itu adalah salah satu unsur orang hidup, ya kan? Ini lahir, sandang, pangan, kenapa ini antara jari ini ke sini itu jauh. Nah, kematian sebenarnya jauh kalau kita bisa mengatasi. Tapi kadang-kadang orang kan putus asa atau dalam mengatasi permasalahan penyakit itu tidak bisa diselesaikan dengan kesembuhan, akhirnya mati. Makanya dalam kematian inilah manusia adalah bahasanya tutup buku ya, tutup usia gitu kan. Ini kesini jaraknya jauh, artinya dikasih kesempatan oleh Allah. Ketika kamu sakit, berobatlah, bersyariatlah, cari obat yang tepat untuk dirimu, penyakit kamu, insya Allah akan sembuh dengan izin Allah, katanya begitu. Jadi dari sini bisa direnggangkan. Nah, renggang inilah artinya untuk usaha. Kamu sakit parah, tapi masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk berobat supaya sembuh. Setelah kamu ke sana sini kok ternyata bisa sembuh, kamu jadi orang yang begini. Pernah lewati 4 macam, 5 macam, tapi kamu akan selamat ya, jadi jempol larinya. Jadilah manusia seperti jempol ini. Kenapa? Itu jadi manusia yang kuat, kokoh, tangguh. Tapi banyak kan belum sampai sini ini udah begini. Jadi sampai sini udah payah, udah meninggal. Jadi kalau waktunya sudah nggak bisa diobatin,
ini jempolnya merapat. Nah, jadi tinggal anjlok guys, ini udah lewat. Nah, itu namanya kematian. Nah, inilah cerita manusia ya. Jadi saya menyimbolkan di dalam bentuk ukiran ini adalah ini. Jadi ini buminya kita, ini lahir manusia. Lahir, sandang, pangan, lorong, mati. Nah, kita sudah berhadapan dengan mendekati kematian adalah suruh sadar. Makanya untuk semuanya kita tetap eling kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini termasuk manusia yang gampang hidup, gampang mati ya. Jadi gampang dengan dimatikan, gampang dihidupkan oleh Allah ya. Jadi kembali lagi kita pada prinsipnya, manusia harus bisa ngerti, tahu tentang dirinya sendiri. Untuk apa? Untuk alamnya ini, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kelak. Nah, sebelum kembali kepada Allah kudu eling, kita tidak boleh neko-neko, nggak boleh macam-macam, harus selalu ingat pada yang kuasa. Teman-teman semuanya, kayaknya seperti itu dulu yang saya celotehkan. Maaf ya, ini satu bentuk istilahnya semangat saya untuk menjabarkan satu ukiran ini ya, kendi ini. Kalau mulanya kendi kemanusiaan kalau saya bilang, tapi untuk saya sendiri. Kalau orang lain jangan menamakan, karena nanti dikatakan oh Pak Wahyu ini musyrik gitu. Tidak ada musyrik. Yang musyrik itu menyembah kepada benda. Kalau yang nyembah pada Allah, kita sholat di waktu itu bukan musyrik. Ini adalah satu karya seni ya. Jadi begitu aja teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.